Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa kedua kali berada di Masjid Darul Ma'arif. Ya, topiknya apa? Ustaz, kalau nggak salah, mengapa memilih Islam ya? Bukannya waktu itu udah itu ya? Belum ya? Belum. Karena kedua kali, jadi saya pikir pasti yang pertama kali pasti saya sudah memperkenalkan konsep ketuhanan ya, konsep keselamatan di dalam agama Kristen ya, dimana waktu itu saya ingat saya juga bawa kitab-kitab mereka ya, sudah saya buka-buka di sini, sudah saya perlihatkan bahwa di dalam kitabnya mereka sendiri memang ada kontradiksi. Kontradiksinya sangat jelas terlihat ketika kita mempelajari di dalam kitab itu, yang mana ada dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang mana Perjanjian Lama itu, ini saya ulang sedikit ya, supaya Bapak mungkin yang belum pernah mendengar ya. Di mana di dalam kitab mereka ada dua bagian utama, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang mana Perjanjian Lama ini sebenarnya bisa dikatakan bukan murni punya Kristen, tapi punya Yahudi ya. Jadi memang Kristen timbul dari agama Yahudi. Kristen yang menciptakan Kristen juga orang-orang Yahudi, ya. Yaitu orang-orang Yahudi yang ketika itu sedang berada di bawah budaya atau zaman budaya Helenisme dari Yunani. Ya. Di daerah itu, daerah Mediterania, memang pernah berada di bawah budaya Helenisme Yunani kurang lebih sekitar 250 tahun. Ketika mereka dikuasai oleh Yunani. Yunani sendiri yang menguasai daerah itu, yang dipimpin oleh Raja Alexander Agung ya, kalau Bapak Ibu pernah mendengar, daerah itu memang dikuasai oleh Raja Alexander Agung ketika Raja Alexander Agung ini mengalahkan Raja Darius Agung dari Persia. Nah, ya. Bangsa Israel sendiri ketika sudah dilepaskan oleh Raja Darius Agung ini dikembalikan ke Palestina untuk membangun kembali bait suci mereka, tetapi mereka akhirnya dicaplok lagi oleh negara penguasa lainnya yaitu Yunani, sehingga orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah itu terpapar oleh ajaran budaya Helenisme. Namun ada orang-orang Yahudi yang tetap memegang teguh kitab mereka, yaitu kitab Torah namanya. Torah atau tanah gitu ya. Nah, Torah adalah bagian dari tanah. Nah, orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah situ pada zaman itu yang sudah banyak mungkin tidak bisa berbahasa Yunani lagi, tidak bisa berbahasa Ibrani lagi, karena mereka sedang berada di bawah kepenguasaan Yunani, akhirnya memperoleh kitab mereka yang tadinya dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani inilah yang menjadi cikal bakal separuhnya kitabnya orang Kristen yang disebut dengan Perjanjian Lama. Nah, yang Perjanjian Barunya sendiri, orang Kristen menyusun kira-kira dari pertengahan abad pertama hingga abad kedua, digabungkan dengan kitab yang terjemahan Yunani ini. Nah, itu yang menjadi kitabnya orang Kristen. Yang menjadi perbedaan mencolok adalah kitab yang terjemahan itu, walaupun terjemahan ya, tapi konsep ketuhanannya masih tauhid. Gitu. Karena di dalam kitab itu yang berasal dari kitabnya orang Yahudi yaitu Tanakh masih memuat pesan-pesan yang sejalan dengan Islam sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu ketauhidan. Ini bapak-bapak yang di sini mungkin kalau yang sudah pernah mendengar kajian kristologi, ini banyak yang bawa pertanyaan nggak kira-kira? Banyak yang sudah persiapan pertanyaan belum? Kalau belum, saya panjangkan kajian, nanti kita tanya jawab. Tapi kalau sudah banyak yang tanya, apa mendingan kita banyakin tanya jawab? Kira-kira sudah ada yang mau tanya dari untuk yang kajian kristologi?
Atau belum? Nanti kalau sudah tanya satu baru mancing yang lain gitu biasanya. Ya, baik kalau gitu saya panjangin dulu aja ya. Nah, saya pernah menjelaskan bahwa di dalam kitabnya Kristen dan kitabnya Yahudi itu memang ada perbedaan yang mencolok tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Itu juga yang akhirnya dulu saya bisa terbuka. Akhirnya saya bisa menyadari bahwa di dalam kitab saya yang ada perjanjian lama dan perjanjian baru itu ternyata konsep ketuhanannya berbeda dalam satu kitab. Nah, bagaimana kita kalau dalam satu kitab konsep Tuhanannya bisa beda-beda? Ya, tentu pasti akan membingungkan. Alasan daripada Kristen menggunakan kitabnya Yahudi itu tidak lain, tidak bukan karena mereka ingin membuktikan bahwa yang disebut dengan Yesus Kristus dalam kitab Kristen sudah dinubuatkan dalam kitabnya orang Yahudi. Itu saja sebenarnya. Kalau tidak ada konsep nubuat-nubuat untuk Yesus, mungkin Kristen juga tidak pakai kitabnya orang Yahudi. Nah, jadi karena kitab yang sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani itu akhirnya dipakai oleh Kristen, maka oleh Kristen terjemahan itu akhirnya diresensi. Ya, resensi itu artinya apa? Dikritik terjemahannya. Terjemahannya akhirnya diubah-ubah supaya apa? Supaya teologinya masuk ke dalam teologinya Kristen. Yang di dalam Kristen sendiri kan mereka menggunakan konsep ketuhanan Trinitas. Ya. Yang paling utama, yang paling banyak itu kan Kristen yang Trinitas. Trinitas itu apa? Trinitas itu adalah konsep ketuhanan yang menurut Kristen itu adalah konsep tauhid atau konsep kesatuan gitu. Mereka akan tetap bilang Tuhannya Esa. Mau dibilang apa, mereka akan tetap bilang Tuhannya Esa. Tapi, nah selalu ada tapinya. Belakangnya pasti ada tapinya. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Ya. Tuhannya tetap Esa, tapi bermanifestasi dalam 3 pribadi. Yaitu siapa? Yaitu Bapa, Firman, Roh Kudus. Firman ini siapa? Firman ini adalah Yesus. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham kan? Hah? Puyang? Untung puyang. Kalau nggak puyang saya malah curiga. Nah, itu adalah konsep ketuhanan yang diteruskan oleh Kristen. Dari mana? Dari konsep ketuhanan yang orang-orang sebelumnya. Makanya kalau kita baca Quran, di Quran surat At-Taubah ayat 30, kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka mengatakan itu berdasarkan perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Nah, orang-orang kafir sebelumnya siapa? Orang-orang ini adalah orang-orang bangsa-bangsa lain yang sudah percaya hal seperti itu. Dari mulai bangsa Sumeria percaya dewa yang 3 tapi 1, 1 tapi 3. Konsep itu namanya triad gitu. Triad itu artinya 3 tapi 1, 1 tapi 3. Bangsa Babilonia juga begitu. Bangsa Persia juga begitu. India kita tahu ada Trimurti, ya kan? Nanti ada lagi di Mesir juga begitu. Ada dewa Osiris, dewa Isis, dewa Horus. Itu 3 tapi 1, 1 tapi 3. Beli 1 dapat 3, beli 3 dapat 1 gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, itu adalah konsep yang disebut dengan triad, yang mana sudah ribuan tahun yang sebelumnya sudah ada yang menjalankan. Kristen meneruskan, tetapi menggabungkan dengan konsep ketuhanannya Yahudi yang monoteis. Orang Yahudi boleh dikatakan murni monoteis, Pak. Kita juga murni monoteis. Kita tauhid, mereka juga tauhid. Perbedaannya hanya orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa sebagai Al-Masih atau Mesias. Kita mengakui Nabi Isa sebagai Al-Masih, sama seperti Kristen juga mengakui Yesus sebagai Kristus. Sebenarnya sama, Kristus dan Al-Masih itu artinya sama. Cuman konsepnya Al-Masih untuk Nabi Isa alaihissalam di Islam itu konsepnya berbeda dengan Kristusnya Kristen untuk Yesus. Bedanya di mana? Kalau Kristen mengatakan Yesus sebagai Kristus, itu sebagai juru selamat, ya, sebagai juru selamat yang mana Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma jadi manusia.
Kalau kita Al-Masih untuk Nabi Isa alaihissalam kan hanya gelar sebagai apa namanya? Al-Masih itu artinya mengusap gitu ya. Jadi Nabi Isa Al-Masih, yang Nabi Isa alaihissalam diberikan kekuatan, diberikan mujizat oleh Allah SWT untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Tapi kalau Kristen menggunakan Al-Masih untuk Yesus atau Kristus untuk Yesus, artinya itu adalah juru selamat. Juru selamat sebagai Tuhan yang menjadi manusia, menebus dosa manusia. Jadi kalau dipikir Tuhannya Kristen seperti kesannya tuh seperti tidak maha pengampun gitu. Harus repot-repot menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Seperti itu ya konsepnya. Kita tetap tidak boleh menghina ajaran mereka, kita tetap tidak boleh menghina sesembahan mereka. Ini kita hanya membandingkan. Tujuannya apa membandingkan? Untuk membentengi akidah kita sendiri dari upaya-upaya pemurtadan. Nah, bagaimana dengan yang Yahudi? Yahudi juga punya konsep Mesias. Mesias sama juga dengan Kristus, sama juga dengan Al-Masih. Konsepnya Mesias di Yahudi ini juga berbeda dengan konsep Kristusnya di Kristen dan Al-Masih di Islam. Konsep Mesiasnya di Yahudi ini kalau di Jawa tuh kita mungkin pernah dengar apa ya, Satrio Pininit gitu ya. Ya, ada konsep seperti itu ya. Nanti akan ada orang yang datang suatu saat entah kapan yang menjadi pembebas atau raja gitu ya. Yahudi juga begitu, punya konsep begitu. Jadi di dalam Yahudi mereka meyakini bahwa akan ada Mesias yang akan datang. Ya, ditanya siapa namanya? Nggak tahu, tidak disebutkan namanya. Tapi yang jelas mereka tahu bahwa Mesias yang akan datang ini adalah harus keturunan dari Daud, Raja Daud. Kita mengenal sebagai Nabi Daud alaihissalam. Melalui Raja Daud, melalui anaknya yang namanya Salomo, kita mengenal sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam. Harus keturunan itu, Daud, Salomo, ya. Nanti keturunannya akan datang, dia akan menjadi raja bangsa Yahudi. Nah, tapi buat Yahudi, Mesias yang akan datang ini bukan Tuhan yang jadi manusia. Ini benar-benar manusia hasil persetubuhan suami istri. Bukan Tuhan yang menjelma jadi manusia. Orang Yahudi tidak kenal yang namanya konsep Tuhan jadi manusia itu tidak ada. Konsep dewa jadi manusia juga tidak ada. Konsep Tuhan punya anak dari manusia juga tidak ada. Ya, ini orang Yahudi. Dan mereka tahunya Mesias yang akan datang ini nanti dia datang ketika di seluruh dunia sudah tidak ada perang. Tidak ada orang mengangkat senjata. Orang Yahudi juga meyakini bahwa Mesias yang akan datang ini nanti akan datang ketika semua manusia sudah mengenal Hashem. Siapa Tuhan? Hashem itu kata ganti untuk menyebut Tuhan yang Maha Esa. Orang Yahudi mengenal beberapa nama. Ya. Di Islam kita mengenal ada 99 nama ya, atau Asmaul Husna. Orang Yahudi mengenal ada 7 nama. Yang pertama adalah Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, kemudian Yod-Heh-Vav-He, kemudian Tsebaot. 7 nama ini yang paling kudus adalah yang nomor 6, yang Yod-Heh-Vav-He, 4 huruf aja. Mereka sebut dengan sebutan tetragrammaton ya, 4 huruf suci untuk nama Tuhan. Mereka orang Yahudi tidak boleh sebut itu dengan sebutan Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh atau Yehova gitu, nggak boleh. Mereka akan menyebut dengan mengganti dengan sebutan Adonai atau Hashem. Adonai artinya Rob, ya, Tuhan penguasa. Hashem itu artinya nama itu. Itu nama sangat suci buat orang Yahudi. Nah, orang Yahudi jadi punya konsep Mesias yang berbeda dengan Kristus di dalam Kristen, Al-Masih di dalam Islam. Masalahnya, nah ini masalahnya. Buat bapak-bapak yang mungkin belum pernah dengar. Kristen kan klaim bahwa Yesus yang disebut dengan Kristus atau Mesias itu adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi bilang, bukan begitu konsepnya. Konsepnya Mesias Yahudi tidak sama dengan konsep Mesias Kristen. Kristen bilang, Yesus itu yang dijanjikan. Tapi di kitabnya Kristen sendiri, Yesus bukan keturunan langsung dari Daud.
Yesus selain manusia juga dianggap sebagai Tuhan. Yesus sendiri ketika lahir juga masih ada perang, bahkan sampai sekarang juga masih ada perang. Yesus sendiri lahir sampai sekarang juga mungkin masih ada orang yang tidak kenal dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi klaim yang ada di dalam kitabnya Kristen tidak sama dengan standarnya Mesias orang Yahudi. Ya, makanya orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Kristus atau sebagai Al-Masih. Kita Islam mengakui Nabi Isa sebagai Al-Masih, tapi juga bukan konsep yang ada orang yang mau datang sebagai Raja Bangsa Israel. Tidak begitu di Islam. Ya. Jadi masing-masing ini ada sebutan yang sama, walaupun beda istilah, tapi konsepnya berbeda-beda. Ya. Konsep ketuhanannya orang Yahudi dan orang Islam sama, tauhid. Gitu ya. Karena apa? Karena di dalam kitabnya Yahudi sendiri ada ayat-ayat yang berkesesuaian dengan Quran. Contoh, di Ulangan 6 ayat 4 disebutkan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Di Quran kita tahu di Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama Qul huwallahu ahad. Sama dengan ayat itu artinya. Ya, orang Yahudi mengakui bahwa Tuhan itu adalah Esa. Kemudian nanti ada ayat lagi di Bilangan 23:19. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Kita sering membaca lam yalid walam yulad. Mirip ya, sama ya. Nanti ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku, Tuhan, di bumi. Kita sering membaca walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi konsep ketuhanannya sama. Konsep keselamatannya juga Yahudi dan Islam sangat mirip, ya, sangat mirip. Yang berbuat baik itu yang selamat atau yang mengerjakan amal soleh. Yang berbuat dosa itu yang mati. Tidak ada konsep manusia menebus dosa orang lain. Seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Seorang anak juga tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Jadi tidak ada konsep orang menebus dosa orang lain. Di Kristen ini yang beda sendiri. Di Kristen konsepnya manusia lahir sudah bawa dosa. Dosa apa? Namanya dosa waris. Dari mana dosa waris? Dari dosa yang dilakukan oleh Hawa, istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Dianggap itu sebagai dosa waris yang menjalar kepada setiap keturunan manusia. Itu konsepnya Kristen. Jadi karena manusia sudah punya dosa, makanya tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan, makanya Tuhan sendiri itu yang perlu turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Itu konsepnya Kristen. Banyak sekali kelemahannya, kita bisa pertanyakan, karena bagaimana dengan nasib orang-orang yang lahir sebelum Yesus? Siapa yang menebus dosanya? Ya kan? Kalau orang kita bilang Yesus lahir turun menjadi manusia di bumi untuk menebus dosa manusia, lah bagaimana dengan bangsa-bangsa sebelumnya? Gitu. Nah, makanya konsep ketuhanannya, konsep Mesiasnya antara Yahudi, Kristen, dan Islam, yang Yahudi nyambung dengan Islam, tapi tidak nyambung dengan Kristen. Ada satu lagi yaitu tadi sudah saya sebut sedikit, konsep keselamatannya juga antara Yahudi dan Islam nyambung, tapi dengan Kristen berbeda sendiri. Jadi kalau dikatakan ada orang bilang agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, Islam. Nah, bapak-bapak dan ibu di sini sebagai orang Islam setuju atau enggak, Pak? Tidak setuju. Agama samawi ada berapa? 1 buat orang Islam, Pak ya. Buat kita sebagai Islam, agama samawi cuma 1, yaitu apa? Islam. Karena kalau kita bilang 3, nanti kita menentang inna dina indallahil Islam. Itu maksud saya. Jadi kita kita sebagai umat Islam di ranah pendidikan, di dalam bermasyarakat, sebutan-sebutan itu mungkin ada yang juga yang tidak sesuai dengan akidah Islam, tapi kita yang harus menguatkan diri, menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita, supaya kita tidak bertentangan dengan Quran. Ya, nah itu sekilas daripada apa yang mungkin dulu pernah saya sampaikan juga di sini. Itu juga yang membuat saya akhirnya meninggalkan Kristen, karena ternyata gambarannya mungkin seperti ini. Kalau kita melihat sesuatu,
ya, melihat sesuatu. Tapi kalau terlalu dekat, pandangan kita kan terbatas. Jadi apa yang ada di sini aja gitu, ya kan? Tapi kalau kita melihat agak jauh, kita bisa melihat oh ini bentuknya seperti ini, kita bisa melihat dari belakang dan sebagainya. Itu kira-kira gambaran saya ketika melihat agama yang lama. Dulu kebanyakan memang orang Kristen, mungkin juga Islam gitu ya, ada yang saya nggak tahu. Kebanyakan orang Kristen ketika dihadapkan pada agama mereka atau kitab mereka, itu mereka seperti begini Pak. Mereka melihatnya terlalu dekat gitu. Tidak melihat sejarah kitabnya, tidak melihat siapa yang menulis, tidak melihat di mana ditulis, tidak dilihat dari kitab apa, terus tidak dibandingkan. Padahal di dalam kitabnya kita sendiri antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu bertolak belakang, tidak sama konsep Tuhan. Nanti orang Kristen misalnya pendeta akan bilang itu sama sebenarnya. Samanya di mana? Karena yang di perjanjian lama itu belum waktunya Yesus turun gitu. Bilangnya begitu. Karena di perjanjian lama itu baru menceritakan bayang-bayang akan Yesus. Yesusnya belum datang. Karena baru bayang-bayang, mereka di situ tidak ada konsep Trinitas atau tidak ada konsep Tuhan jadi manusia. Nah, ketika waktunya Yesus turun, baru gitu. Jadi mereka mengelaknya seperti itu. Tetapi itu sudah menjadi apa namanya, kayak rahasia umum lah di kalangan teman-teman kita yang berdebat. Hal-hal seperti itu tuh jawabannya sudah tidak bisa diterima gitu. Kita semua sudah tahu gitu ya. Terus terang saya sendiri dan teman-teman di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini yang mempelopori tentang kajian kristologi tapi khusus untuk kritik teks gitu. Kritik teks itu ya termasuk mempelajari kitab itu asalnya dari mana. Tapi bukan berarti kita juga tidak mempelajari Quran. Quran juga banyak diserang. Quran juga banyak diserang oleh terutama kalangan orientalis. Masih ada nggak orientalis? Masih. Sampai sekarang masih ada. Dan itu upayanya memang upaya bukan main-main. Dananya banyak. Bahkan dari orientalis nanti bisa menuju ke liberalisme, menuju lagi ke Islamofobia. Itu suatu rentetan itu. Rentetan apa ya? Gerakan untuk melawan Islam. Kita juga mempelajari hal-hal atau ilmu yang membela Quran. Membela Quran dalam arti bukan Quran yang nggak bisa membela sendiri, tapi kita mempelajari ayat-ayat mana yang sering dipakai oleh misionaris untuk memurtadkan orang Islam, ayat-ayat mana yang dipakai oleh misionaris untuk melemahkan iman orang Islam. Itu kita juga pelajari. Dan itu memang cukup banyak ya. Cukup banyak ayat-ayat yang dipakai oleh mereka untuk dilontarkan kepada orang-orang Islam yang mungkin awam untuk melemahkan iman mereka dan akhirnya mereka bisa pindah ke agama Kristen. Video-videonya sudah sangat banyak bukti-buktinya. Bahkan mereka juga di Kristen juga menyediakan Bible, tapi yang istilah-istilahnya menggunakan istilah-istilah Islami. Contoh menggunakan nama Isa Al-Masih, menggunakan kata Assalamualaikum, menggunakan kata Insya Allah, menggunakan kata masjid, bahkan masih ada yang pakai kata Ka'bah. Walaupun Ka'bah ini yang dimaksud bukan Masjidil Haram, tapi Ka'bah yang di sini maksudnya adalah Baitul Maqdis, tapi mereka menggunakan istilah yang sama dengan di Islam. Tujuannya apa? Untuk mendekati orang Islam supaya orang Islam merasa bahwa oh ini ada kesamaan antara Kristen dan Islam. Gitu ya. Itu yang kami pelajarin di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid. Kalau topiknya kenapa memilih Islam, ya kita semua mungkin punya alasan yang sama ya. Kita mungkin punya iman yang sama bahwa Quran kita itu kan memang sudah menjadi bukti sendiri gitu. Di dalam Quran sendiri selain daripada ayat-ayat petunjuk, larangan, tetapi juga ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains. Karena kita sekarang sedang hidup di zaman sains, makanya kita tidak bisa lepas dari sains. Begitu juga ketika bangsa-bangsa sebelumnya, ketika bangsa Israel hidup pada zaman sihir di Mesir, ketika bangsa Israel hidup pada zaman tabib, pada zaman kerajaan Romawi, pada zaman suku Quraisy,
ketika sedang hidup pada zaman syair, semua ada zamannya masing-masing. Kita sekarang hidup pada zaman sains. Kita sekarang sudah tidak bisa lepas dari handphone, kita tidak bisa lepas dari internet, yang mana dari situ ternyata dibuktikan oleh sains sendiri bahwa Quran adalah firman dari pencipta langit dan bumi. Itu mungkin yang paling besar ya pengaruhnya buat saya, karena saya berasal dari Kristen. Ketika saya mempelajari Islam, oh ternyata ayat-ayat sains ini sudah menjadi bukti. Ini tidak mungkin karangan seorang manusia, apalagi manusia yang ummi. Ya. Bahkan saya mengingat ada beberapa profesor yang juga mengakui bahwa Quran itu betul-betul firman Allah. Satu yang saya tahu namanya Profesor Keith Elmore. Profesor Keith Elmore ini adalah seorang profesor di bidang embriologi ya dari Amerika Serikat, yang mana Profesor Keith Elmore ini anak seorang misionaris. Dia membuat buku atau menulis buku dari penelitian yang dia lakukan mengenai fase-fase pertumbuhan embriologi. Ternyata ketika buku dia sudah ada, dia mendapat informasi bahwa di Quran sudah ditulis. Di Quran sudah ditulis mungkin 1400 tahun yang lalu. Dari situ akhirnya dia ke Arab Saudi, kemudian dia berdiskusi dengan ulama-ulama di sana, mempelajari Quran lebih dalam, lebih lanjut gitu ya ayat-ayatnya. Akhirnya dia bikin konferensi pers. Di dalam konferensi pers itu dia mengakui bahwa Quran itu tidak mungkin karangan Nabi Muhammad. Dia nggak nyebut Nabi, tapi tidak mungkin karangan Muhammad gitu ya. Karena apa? Karena dia bilang tidak mungkin orang tahu bisa menulis seperti itu tanpa mikroskop. Sedangkan dia bisa menulis buku karena ada mikroskop. Itu baru salah satu contoh seorang profesor yang bukunya dipakai di seluruh universitas bagian fakultas kedokteran ya, khususnya untuk embriologi, mengakui bahwa Quran tidak mungkin karangan seorang manusia. Belum lagi nanti ada profesor namanya Frank Press, kira-kira 50 tahun yang lalu, dia menulis buku judulnya The Earth. Earth itu bumi. Di bukunya dia menuliskan bahwa gunung itu, Profesor Frank Press ini adalah seorang geologis ya. Dia menulis dalam bukunya bahwa di dalam gunung itu sebenarnya adalah bentuknya seperti steak. Steak tulisannya S-T-A-K-E atau peg, P-E-G, bukan pig babi ya, peg, P-E-G. Steak atau peg itu dalam bahasa Indonesianya artinya apa? Pasak. Di Quran ditulis, kami jadikan gunung itu sebagai pasak. Dari mana ceritanya Nabi Muhammad SAW bisa tahu kalau gunung itu seperti pasak? Pasak itu kan seperti paku yang besar ya, di ujungnya ada kepalanya untuk dipukul, bawahnya ada badan yang menancap. Kita kalau camping kan kalau mendirikan tenda pakai tali itu talinya kita tancap pakai pasak gitu. Seorang profesor bisa mengatakan gunung itu seperti pasak. Dari mana? Ternyata di Quran sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu, dan banyak lagi. Banyak sekali ayat-ayat yang memang sudah tidak bisa dibantah bahwa Quran sejalan dengan sains. Alam semesta mengembang, laut tidak bersatu, di dalam laut ada sungai, di dalam laut ada api, belum lagi mengenai lebah, macam-macam, belum lagi mengenai besi, belum lagi mengenai jumlah-jumlah kata-kata yang disebutkan di dalam Quran yang bisa begitu sinkron gitu. Hari misalnya disebutkan 365 kali. Malaikat dan iblis sama-sama disebutkan sekian kali. Manusia laki dan perempuan sekian kali. Jadi semua itu bisa dikatakan nggak mungkin karangan manusia. Jumlahnya kok bisa sama disebutkan. Sudah banyak sekali ya bahwa Bapak Ibu bisa cek di internet hal-hal atau keajaiban yang ada di dalam Quran. Nah, selain itu, contohnya buat saya gitu, yang karena memang berasal dari keluarga yang bukan Islam, ketika kita melihat sebuah agama, dulu ketika saya mempelajari ulang,
Kristen agama saya dulu, saya tahu Kristen itu artinya dari kata Kristus. Ya. Kristus tadi saya sudah jelaskan Al-Masih. Kristus bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristus bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani, Al-Masih bahasa Arab. Berarti itu adalah gelar daripada Yesus. Ketika saya mempelajari agama yang lain sebelum ke Islam, saya mempelajari agama Yahudi. Yahudi berasal dari kata Yehuda. Yehuda adalah anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ternyata ada sebuah agama, nama agamanya nama orang. Hindu. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal. Lembah Hindu. Buddha. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu. Konghucu itu adalah nama nabi daripada agama. Tapi ketika kita lihat konsep ketuhanannya, yang mirip dengan Islam ya memang cuma Yahudi, ya mirip sekali. Ketika ke Islam, saya pikir gelar orang, nama orang, ternyata Islam artinya berserah diri. Islam atau aslamu itu konteksnya sama ketika sebuah bangsa menguasai bangsa lain, bangsa yang dikuasain ini harus patuh, taat, tunduk kepada bangsa yang menguasai bangsa itu. Kurang lebih begitu artinya murah. Ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus patuh, taat, tunduk kepada siapa? Pencipta kita yang menguasai kita, yang menciptakan kita. Itu dulu saya ketika menemukan konsep itu, saya bilang baru tahu loh saya. Saya pikir Islam itu hanya apa ya? Seperti dua orang saudara dengan Kristen, yang lain ibu, satu bapak. Karena di Kristen di kitab saya Pak juga diceritakan Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam punya istri Sarah, punya istri kedua Hagar, dari Sarah punya anak Ishak, dari Hagar punya anak Ismail. Saya pikir dulu Islam dari Ismail, Kristen dari Ishak. Tapi ternyata setelah ditelusuri nggak ada hubungannya Kristen dengan Ishak gitu ya, anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya pikir jadi dulu pikir cuman dua orang anak, beda ibu tapi satu bapak. Ternyata tidak begitu ya. Jadi ketika saya mempelajari Islam, di dalam Islam ternyata yang bisa dikatakan apa ya, tidak ada rasisnya. Kalau agama-agama lain saya juga mungkin nggak berani bilang rasis, tapi masih ada gitu perbedaan-perbedaan. Yahudi contoh, Yahudi mereka merasa menjadi bangsa yang terpilih. Di luar mereka disebut goyim, bangsa-bangsa, dan itu mungkin tidak sederajat dengan mereka. Di Hindu ada kasta-kasta, gitu kan? Buddha Buddha mungkin tidak ada kasta, tetapi di Buddha itu apa ya? Tidak terlalu menonjolkan konsep ketuhanannya. Yang ditonjolkan hanya konsep kehidupannya, cara atau dharmanya. Konghucu sebenarnya juga ajarannya bagus. Ya, saya pernah mendengar dari salah seorang ustaz dari Masjid Lao-Tse. Konghucu itu sebenarnya kalau boleh dikatakan sebenarnya mirip juga dengan Islam ajarannya. Tetapi ketika nabinya sudah tidak ada, nah pengikut-pengikutnya ini yang merubah-rubah atau membuat penyimpangan-penyimpangan sehingga yang tadinya tidak ada patung-patung dewa-dewa menjadi ada. Buddha juga begitu. Ya. Yang tidak ada yang namanya penyembahan berhala, bukan berhala istilahnya dewa-dewa gitu. Islam, Yahudi. Ya, Yahudi dan Islam benar-benar sama-sama murni monoteis. Orang Yahudi menyebut Islam itu sebagai agama yang murni monoteis, menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang mereka sembah. Siapa? Tuhannya Abraham, ya, Ishak, Yakub. Orang Yahudi berani ngomong begitu. Orang Yahudi, pemuka agamanya, berani mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, cuman bukan untuk mereka. Ya, mereka tidak menerima rahmatan lil alamin Islam. Mereka eksklusif. Tetapi mereka mengakui bahwa Islam murni monoteistik dan menyembah Tuhan yang sama dengan yang mereka sembah. Bagaimana Yahudi dengan Kristen? Yahudi menyebut Kristen sebagai apa? Avodah Zarah. Istilahnya begitu. Apa itu Avodah Zarah? Avodah Zarah adalah bisa dikatakan penyembah asing. Jadi konsep ketuhanan dalam Kristen buat orang Yahudi itu adalah konsep asing gitu.
Tidak ada di dalam konsep Yahudi Tuhan bisa jadi manusia. Nah, orang Yahudi sendiri diajarkan oleh pemuka agama mereka bahwa setiap orang Yahudi yang pergi ke suatu tempat, mereka tidak menemukan sinagog atau rumah ibadat mereka, mereka boleh masuk ke dalam masjid untuk melakukan tefilah. Tefilah itu sholatnya mereka gitu. Ya, kalau kita sholatnya ada beberapa rakaat, ada sujud, mereka sholatnya berdiri dengan mengangguk-anggukkan kepala, membaca surat di dalam kitab mereka. Mereka boleh masuk masjid untuk melakukan tefilah. Kenapa? Karena mereka menganggap masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka tidak boleh masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena menurut mereka gereja adalah tempat menyembah berhala. Siapa berhalanya? Bapak-bapak tahu sendiri, gitu ya. Nah, ini perbandingan-perbandingan seperti ini memang kita harus mengetahui. Bukan berarti terus kita belajar ini, kita nggak belajar Islamnya, enggak. Islamnya kita tetap harus belajar. Tetapi pengetahuan perbandingan ini yang disebut dengan ilmu kristologi, ini bisa menjaga iman kita, membentengi akidah kita, dan bisa dipakai untuk berdialog atau berdebat dengan kalangan mereka. Ya, saya di studio sudah setahun ini, ya lebih dari tahun ini, hampir setiap hari saya didatangi orang Kristen. Ya, mungkin seminggu sekali, tapi kalau lagi banyak atau bulan Ramadan itu bisa setiap hari, Pak. Dan saya berbicara dengan mereka menggunakan kitab mereka sendiri. Saya nggak langsung buka Quran. Kalau saya buka Quran kan mereka juga nggak langsung percaya. Oh, mereka nggak percaya Quran. Yang saya buka kitab mereka sendiri. Karena saya punya begitu banyak versi kitab mereka yang mereka sendiri juga nggak tahu, saya bisa menggunakan ilmu kristologi sampai mereka masuk Islam. Ya, karena di dalam kitab mereka yang separohnya itu tauhid. Walaupun yang kitabnya orang Yahudi yang tauhid ini juga banyak kontradiksi, tapi kalau untuk berbicara dengan kalangan Kristen, saya membicarakan ini konsep tauhidnya ada, tapi sudah rusak atau sudah bercampur dengan kebatilan. Yang Kristen saya bisa buktikan dengan ini konsepnya bukan konsep orang Yahudi, beda konsep Tuhannya. Ini konsep dari A, B, C, D, E, Helenisme, paganisme, filosofi Yunani dan sebagainya. Saya bisa buktikan karena saya juga ada bukunya. Jadi ketika saya kedatangan tamu, orang-orang Kristen yang berdiskusi dengan saya cukup pakai ilmu kristologi untuk membawa mereka yang mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Setelah mereka mengakui bahwa dalam kitab mereka ada kebenaran dan kebatilan, baru saya perkenalkan Quran. Di dalam Quran tidak ada yang namanya kebenaran campur kebatilan. Akhirnya mereka bisa masuk Islam. Alhamdulillah dengan ilmu kristologi ini dicampur dengan akal sehat gitu ya. Alhamdulillah orang Kristen malah banyak yang masuk Islam. Nah, mereka memang rata-rata ya Pak ya, ketika mereka sudah menyadari gitu ya, atau sampai istilahnya mereka mendapat atau menjemput hidayah, itu rata-rata mereka juga akhirnya ngaku gitu bahwa saya sebenarnya juga bingung dengan Trinitas. Dibilang 3 Tuhan tapi satu tapi 3 gitu. Itu banyak sekali yang begitu Pak. Karena apa? Saya sering kalau mereka sedang mencoba menjelaskan konsep ketuhanan Trinitas, kamu bilang Tuhannya satu, ya. Tuhannya Esa, ya. Tapi di dalam kitab mereka ada cerita Yesus Kristus lagi dibaptis di Sungai Yordan, turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, terdengarlah suara di langit, inilah anakku yang kukasihi. Jadi di langit ada suara Bapa atau suara Tuhan yang Maha Esa, Roh Kudusnya turun dalam bentuk burung merpati, Yesusnya lagi di Sungai Yordan lagi dibaptis. Tiga-tiganya nongol bareng gitu Pak. Ya, kalau tiga-tiganya nongol bareng, kita mau bilang 3 atau 1? Secara apa ya? Secara naluri di dalam otak manusia membaca seperti itu, bagaimana mau bilang itu 1? Kalau tiga-tiganya nongol bareng. Belum lagi ketika saya bicara tentang konsep keselamatan di dalam Kristen. Kristen kan percaya karena mereka mengikuti ajaran Paulus. Orang Kristen harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kalau mereka tidak percaya itu, mereka tidak sama. Ini konsepnya Paulus, ya kan? Ketika saya pertanyakan, kalau memang Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia,
Berarti kalau orang Kristen kan harus cinta kepada Yesus. Iya. Kalau dikasih kesempatan lihat Yesus mau disalib, mau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau menolong tentara Romawi nyari Yesus. Biasanya orang dengan refleks gitu ya, karena mereka merasa cinta Yesus, mereka akan bilang, saya akan tolong Yesus supaya nggak disalib. Tapi ketika saya tanya, loh kalau ditolong nggak disalib, berarti nggak ditebus urusannya. Oh iya ya. Hal-hal seperti itu pun bisa merubah pola pikir manusia. Ya, belum lagi nanti kalau saya tanya lagi begini, kamu bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk tebus dosa manusia termasuk dosa kamu, betul? Betul. Kalau gitu yang nyalib Yesus tentara Romawi. Di kitab kamu cerita begitu. Yang nyalib Yesus tentara Romawi. Tentara Romawi disuruh Pilatus. Pilatus diminta sama imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi dapat Yesus dari muridnya Yesus yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tertulis nih Pak di kitab mereka nih. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena dibisikin iblis. Berarti tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas Iskariot sama iblis ini buat orang Kristen berjasa apa enggak? Kalau Yesusnya mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Bingung Pak jawabnya Pak. Mau bilang berjasa tapi kok ada iblisnya gitu. Mau bilang nggak berjasa tapi kok konsepnya Yesus harus mati di atas kayu salib buat nebus dosa mereka. Jadi ya dengan begitu, dengan ilmu kristologi, dengan dokumen, dengan data, alhamdulillah kami di Yayasan Pembinaan Mu'alaf An-Naud ini banyak membantu orang masuk Islam. Gitu ya. Itu tadi punya apa? Curug. Sampai jam berapa kita? 15 menit lagi. Berarti kita sekarang apa? Tanya jawab. Boleh, tanya jawab. Silakan Pak, kalau kamu tanya Pak. Silakan Pak. Mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa Pak? Ilmu bahasa. Baik. Baik, yang pertama saksi Yehova, yang kedua tentang sains ya. Yang pertama gini Pak, mungkin tadi saya belum menjelaskan tentang kelompok-kelompok Kristen. Kelompok Kristen itu yang utama Pak, itu ada 3. Yang pertama yang tadi saya bilang Trinitarianisme yang menggunakan doktrin Trinitas ya. Tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua adalah kelompok Kristen Unitarian. Unitarian ini termasuk di bawahnya atau di dalamnya saksi Yehova itu Pak. Ya. Unitarian ini tidak mempercayai atau tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Yesus pernah tidak ada.
Yesus adalah ciptaan, dia adalah ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tapi mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanya sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan itu maksudnya konteksnya bukan berarti Tuhan punya anak dari hasil persetubuhan badan. Itu hanya dalam arti kiasan gitu. Tetapi Yesus ini tetap sebagai manusia, tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bapak tadi bilang saksi Yehovanya itu datang ke rumah Bapak. Oke. Rutin ya Pak ya? Nggak rutin. Ya. Orang saksi Yehova Pak, itu memang kelompok Kristen yang boleh dikatakan kelompok Kristen yang militan Pak. Agresif dan militan. Dan mereka tidak dibayar Pak. Itu udah benar-benar mereka ngakunya dari panggilan hati mereka gitu, untuk siar agama. Nah, ya, kalau kita gini, kalau saya nih Pak ya, saya menghadapi mereka sudah tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, buat saya sudah bagus Pak. Sudah bagus. Artinya mereka sebenarnya tauhid juga Pak. Cuman konsep keselamatannya ini mungkin sedikit berbeda. Mereka juga tidak boleh hormat kepada sesuatu apapun selain kepada Tuhan. Karena nggak boleh hormat kepada sesuatu yang selain Tuhan, mereka nggak boleh ikut upacara bendera Pak. Jadi hormat bendera gini juga nggak boleh. Gitu. Ya. Nah, kalau saya menghadapi mereka, saya hanya gini, orang saksi Yehova itu menyebut Tuhan itu dengan sebutan Yahweh Pak, atau Yehova, atau Yehuwa. Ya. Saya kalau berdiskusi sama orang Yehova, saya tanya, kamu dapat nama Yehova, Yehuwa, Yahweh itu dari mana? Mereka akan merujuk kepada perjanjian lama. Karena di perjanjian lama ada kata yang tadi 4 huruf suci itu, Yod, He, Vav, He, gitu kan Pak. Mereka menggunakan kata Yahweh itu dari kata itu. Tapi saya bisa buktikan kepada mereka, Pak, mohon maaf, kitab perjanjian lama ini bukan punya orang Kristen. Ya, yang pertama. Yang kedua, sebutan Yahweh itu tidak dikenal di dalam orang Yahudi. Tidak ada orang Yahudi mau menyebut Yahweh, Yehova, Yehuwa, itu nggak ada. Gitu. Seperti tadi saya bilang, mereka kan mengganti dengan Adonai atau Hashem. Nah terus dari mana tuh sebutan Yahweh? Sebutan Yahweh itu baru ada di abad 16 Pak. Yang menciptakan siapa? Orang Kristen. Yang menciptakan namanya Jean Bradus Pak, orang Kristen. Dia mencoba melafalkan atau memvokalkan yang tadi 4 huruf itu. Memvokalkan. Dia tulis dalam bukunya dia, judulnya The Chronographia, diterbitkan di Prancis tahun 1567. 1567 baru ada kata Yahweh. Jadi orang Yahudi nggak kenal kata Yahweh. Terus kemudian gini, kalau saya berhadapan dengan orang saksi Yehova, Pak, Bapak ini kan menggunakan kitab apa? Mau yang terjemahan dunia baru milik mereka sendiri, atau menggunakan yang NAI, yang TB, terjemahan baru. Isinya sih kurang lebih sama, cuman istilah-istilahnya mereka pakai istilah mereka sendiri. Ketika mereka sebut kitab yang mana, saya udah tahu. Nah, kalau gitu saya mau nanya boleh nggak Pak? Oh, seneng kan kalau ditanya Pak, mereka Pak. Silakan tanya, kita pasti jawab. Kalau saya minta tanya gini, Pak tolong buka ayat ini. Dia baca, disebutin ayatnya. Setelah itu Pak tolong buka ayat ini lagi, disebutin lagi ayatnya. Ini kenapa beda Pak? Kontradiksi Pak. Kontradiksi dalam kitab mereka itu ratusan Pak. Kalau nggak mau disebut ribuannya. Yang sudah masuk dalam buku saya 275 kontradiksi. Cuman karena ada aturan di kitab Kristen nggak boleh mengutip lebih dari 500 ayat, saya jadiin volume 1, volume 2, volume 3 gitu Pak. Ya, kalau saya bikin satu buku, saya dituntut nanti sama yang nerbitin Bible. Sekarang yang di volume 1 saya isinya 85 kontradiksi. Tinggal saya sebutin satu-satu Pak ke orang saksi Yehova. Tolong jelasin dong ini kontradiksinya bagaimana, kenapa bisa begini? Nggak bisa jawab Pak. Pernah pembina saya Pak ya, malah pembina yayasan kami yang di Surabaya. Ini rumah pembinanya malah didatangi sama orang saksi Yehova Pak. Seperti Bapak, diajak diskusi dan sebagainya. Akhirnya pembina itu telepon saya, pembina saya di Surabaya, saya di Jakarta, telepon-teleponan, saya disuruh ngomong sama orang saksi Yehovanya. Ya sudah saya sebutin ayat, tolong dibaca. Ada satu ayat lagi, tolong dibaca. Itu kontradiksi. Kenapa? Nggak bisa jawab. Contohnya apa Pak?
Nanti ada cerita begini, Raja Ahasia menjadi raja ketika umur 42 tahun. Ini di ayat 1. Di ayat yang kedua, Ahasia menjadi raja pada saat umur 22 tahun. Dalam satu kitab tuh Pak, bisa begitu. Bedanya, kontradiksinya. Ketika saya tanya ya mereka nggak bisa jawab. Mereka kan, oh ya nanti saya cek lagi ya. Habis itu apa? Pamit pulang Pak. Itu caranya kalau saya menghadapi mereka, Pak. Tapi kalau mereka mau belajar, terus kemudian kita diskusi lebih jauh lagi, kita perkenalkan Islam dengan Nabi Muhammad SAW-nya, mereka mau menerima, alhamdulillah. Banyak juga Pak orang saksi Yehova yang masuk Islam juga banyak. Saya kenal beberapa. Yang kedua tentang sains Pak ya. Pada abad-abad pertengahan, memang orang-orang Kristen di Eropa itu banyak meninggalkan agamanya dan terjun ke dunia sains. Makanya sains lebih maju ketika abad-abad pertengahan oleh orang-orang Eropa, orang Jerman, Inggris dan sebagainya, Amerika juga. Itu mereka maju dalam sains karena mereka meninggalkan agamanya Pak. Ketika mereka menggunakan agamanya, itu akan bertolak belakang. Gitu. Tetapi ketika ada orang-orang ilmuwan yang sudah sangat jauh pengetahuannya tentang sains, ini yang saya tahu ya Pak ya, itu mereka tetap mengakui ada Tuhan. Karena tidak mungkin alam semesta ini tercipta dari ketiadaan. Tidak mungkin. Bahkan sampai ada teori Big Bang kan Pak. Nah, teori Big Bang pun juga diakui. Nah, di dalam Quran malah ada. Surat-surat Al-Anbiya ayat 30. Di orang-orang sains yang mempelajari tentang Big Bang dan mereka tahu bahwa alam semesta ini mengembang, itu ternyata sudah dikonfirmasi, udah ada di dalam Quran. Makanya banyak ilmuwan yang akhirnya masuk Islam karena apa? Penemuan-penemuan saintis pada saat ini ternyata kok sudah ditulis di dalam Quran. Kan nggak mungkin orang 1500 tahun bisa ngomong begitu kalau nggak pakai teleskop yang besar gitu, kayak Hubble gitu. Nah, jadi betul kata Bapak tadi, ketika ada orang sains yang bilang dia tidak percaya Tuhan, memang rata-rata berangkatnya dari Kristen agamanya Pak. Karena Kristen dan sains ini bertolak belakang. Di kitab yang mereka sendiri aja banyak ayat-ayat yang bertentangan dengan sains. Gitu, Pak. Saya punya listnya banyak juga. Itu Pak ya, kira-kira ya. Semoga menjawab pertanyaan. Ada lagi? Silakan. Dari ibu-ibu ada yang mau tanya? Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih Pak. Yang disebut dengan kata kitab Pak ya, kitab dalam konteks di dalam Quran, yaitu khususnya untuk yang disebut kitab Taurat, Zabur, Injil. Kata kitab sendiri itu belum tentu artinya buku Pak. Nah, dalam konteks di Quran, dalam konteks kitab Taurat, Zabur, Injil yang diberikan kepada Bani Israel, itu artinya belum tentu buku Pak, belum tentu artinya mushaf. Kata kitab dalam bahasa Arab artinya memang selain daripada wahyu yang ditulis atau dibukukan, selain itu artinya juga bisa hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT terhadap sebuah kaum tertentu Pak, dalam konteks itu, kitab itu. Nah, saya ingin memberikan pernyataan untuk pertanyaan Bapak, bahwa yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Bani Israel melalui Nabi dan Rasulnya untuk zaman itu. Bapak setuju nggak kira-kira Pak dengan pernyataan? Saya ulang Pak ya.
Kitab Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju apa? Wahyu, Pak ya. Wahyu bentuknya seperti apa, Pak? Wahyu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi yang langsung masuk dalam kalbunya, yang disampaikan kepada Bani Israel sebagai hukum, ketetapan, perintah, aturan dari penguasa, dari penciptanya untuk sebuah kaum tertentu, untuk Bani Israel gitu. Ya kan Pak? Pernah nggak Pak Bapak baca di Quran atau di hadis misalnya Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Tauratnya? Pernah baca nggak? Hah? Nggak ada ya? Pernah baca nggak Pak Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyun menulis kitab Injil gitu, Pak? Ada? Dalam mana Pak? 6.000 tahun? Salah Pak. Nabi Musa alaihissalam hidupnya itu di abad 15 sampai 14 sebelum Masehi. Kalau 6.000 tahun nggak mungkin Pak, itu kejauhan ya. Nabi Musa alaihissalam hidupnya abad 15-14 sebelum Masehi. Sedangkan kitabnya orang Yahudi itu disusun baru di abad 5 Pak, sebelum Masehi. Jadi ada jarak 1.000 tahun antara Nabi Musa dan kitabnya orang Yahudi sekarang gitu ya. Kitabnya orang Kristen itu sudah menjadi kitab yang disebut dengan Perjanjian Baru atau dan Perjanjian Lama, itu selesai disusunnya baru di abad 4 Pak. Tahun 397 Masehi baru jadi Bible-nya Kristen. Memang ditulisnya dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua ya Pak ya. Tapi menjadi satu kitabnya mereka digabungkan dengan kitabnya orang Yahudi baru tahun 397 di sebuah konsili di kota Kartago, Afrika Utara. Nah, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam yang kita kenal hidupnya di abad pertama. Kita tidak pernah membaca di Quran atau hadis Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyun menulis Injil kan Pak. Nah, jadi yang disebut kitab Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran Pak, itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Sekarang kalau Bapak tanya, terus di mana saya bisa baca Taurat, Zabur, Injil gitu kan? Di Quran ada Pak. Quran juga sudah merangkum hukum yang diberikan kepada Bani Israel. Quran sudah juga ada ayat-ayat zikirnya Nabi Daud alaihissalam. Quran juga sudah ada merangkum ajaran Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya. Ketika Nabinya sudah meninggal, wahyunya kemana Pak? Yang ikut Nabinya gitu. Tidak harus ada bukunya gitu maksud saya. Ya Pak ya. Satu lagi buktinya Pak. Di Quran ada Quran surat Al-A'raf Pak. Ayat 157 kalau saya. Disebutkan mereka beriman kepada Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, saya sudah mempelajari Pak, kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Kristen. Saya cari-cari berapa tahun tidak ada Pak yang namanya nama tertulis Muhammad di dalam kitabnya Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Jadi kalau Quran surat Al-A'raf 157 menyatakan nama Nabi Muhammad SAW tertulis di dalam Taurat dan Injil, sedangkan di kitabnya Yahudi dan Kristen tidak ada namanya, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 itu Pak. Entah itu nama Nabi Muhammad SAW sudah disamarkan, sudah dibuang, sudah dihapus, atau sudah disembunyikan, walau alam. Tetapi yang nyatanya sekarang tidak ada nama itu Pak. Berarti kalau nggak ada kan itu bukan Taurat Injil yang dimaksud Quran gitu maksud saya. Ya Pak ya, setuju nggak Pak? Satu lagi saya tambahin Pak. Di Quran surat Maryam ayat ke-30, Nabi Isa alaihissalam masih bayi Pak di pangkuan ibunya Bunda Maryam. Nabi Isa alaihissalam masih bayi bisa bicara, diberikan kelebihan bisa bicara Pak. Ngapain? Membela ibunya
ketika ibunya dituduh oleh kaumnya, ibunya berzina punya anak, gitu kan? Nabi Isa-nya masih bayi Pak, bisa ngomong. Nabi Isa alaihissalam bicara, aku ini adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil. Yang ngomong bayi Pak. Kalau diberikan kitab Injil, apakah maksudnya buku turun dari langit? Jatuh dari langit? Kan enggak gitu maksudnya. Jadi yang dimaksud kitab Injil itu adalah hukum, ketetapan, perintah dari Allah SWT untuk Bani Israil hanya pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Kira-kira gitu Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak nih. Silakan, ada yang lain? Cukup? Ada? Cukup? Nah, kalau gitu kita tutup ya Pak ya kajian kita ini. Saya sebelumnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang salah datangnya hanya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah SWT. Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya, dan kita juga sama-sama berdoa Pak, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dan dihindarkan dari api dan asap neraka. Ya, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.